saja, dibubarkan saja. Tidak ada gunanya KPK ini. Dibiayai mahal-mahal oleh pemerintah, tapi orangnya tidak berintegritas. Saya yakin banyak orang pintar di dalam, tapi karena tidak berintegritas, negara ini dibuat rusak. KPK yang dibentuk untuk mencegah korupsi pada saat reformasi, tapi ternyata korupsi menjadi-jadi. Jadi buat saya, lebih baik bubar saja KPK ini. Polisi dikasih jalan masuk, sepanjang masih cukup, seluruh masa saja. Ada pimpinan federasi, ada satgas organisasi, ada tim dokumentasi. Tolong tim dokumentasi jangan berpindah supaya ntar kalau dibutuhkan lagi baru masuk. Iya benar. Dia. Babor. Kasihkan aja, kasihkan berapa orang.
dalam mereka mengerjakan masuk dari korupsi hanya luas. Betul. Sudah terkenal ya, kita perjalanan pimpinan ikut saja. Kasih. Tolong semuanya berbicara, semua perwakilan elemen berbicara di forum ini. Jangan sampai ada yang tidak berbicara di forum ini. Iya. Di sini tempatnya kita menyampaikan pendapat kita. Disampaikan, tolong sampaikan. Dan ini sudah didokumentasikan. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu menyampaikan. Sampaikan kekecewaan kalian terhadap Republik Indonesia. Sampaikan. Jadi tolong MC pembawa acara jangan dibatasi. Siapapun itu yang ingin menyampaikan pendapatnya untuk kebaikan penanganan korupsi, suruh sampaikan. Dia mau ngomong secara siapapun, biarkan. Di forum ini dilarang melarang. Hidup rakyat. Hidup lawan korupsi. Ya, kita semua kecewa berat. Kecewa berat, goblok. Kecewa berat. Sabar kecewaan kita semua di hari anti korupsi sedunia. Pimpinan KPK Cari Selamat memang dia tidak tahu kalau di demo berarti mereka bukan gentleman. Itu pantas untuk dikaji. Ya, selamat satu lagi. Perhatian yang di depan komando, kawan-kawan pekerja, kawan-kawan buruh, mundur dari Ramawat itu mundur, jangan yang terbakar sudah. Mundur, yang sudah terbakar biarkan. Mundur. Komando ada di sini. Tidak boleh ada yang mengambil langkah satupun selain perintah dari komando di sini. Oke? Silakan berada, lanjut. Oke, tadi sudah diperintahkan kawan-kawan jangan ambil tindakan ketika tidak ada komando dari atas mobil komando. Karena komando ada di sini. Tolong barisan rapor untuk menjaga betul masa aksi kita agar tetap terpimpin dalam aksi hari ini. Ya, sebelum menyampaikan orasi berikutnya, kami juga meminta kepada seluruh pimpinan organisasi juga agar berada di samping mobil komando karena semuanya akan berbicara bahwa KPK sudah menunjukkan watak aslinya. Kita datang di anti korupsi malah diberikan hanya bironya saja kawan-kawan. Ya, untuk orasi berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi surat kita sudah diterima. 156 organisasi buruh sudah menyampaikan keinginannya. Mungkin hanya setitik keinginannya setelah melihat negara ini begitu hancur lebur karena perbuatan korupsi yang baru-baru ini bencana alam pun adalah bagian dari korupsi. Betul begitu? Hari ini kemarahan adalah pantas disampaikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama buruh-buruh kita yang sama-sama datang ke sini untuk memperingati hari
anti korupsi sedunia di belahan dunia sana. Hari anti korupsi ini diperingati dengan begitu meriah, tapi karena memang kondisinya negara kita sudah hancur lebur, gedung KPK yang megah ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak kredibel pada masa presiden sebelumnya. Presiden yang sekarang ada tinggal melegitimasi saja. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan, apa yang diutarakan, apa yang diinginkan oleh masyarakat untuk mencegah korupsi di negara kita ini sekarang betul-betul tidak dapat kita rasakan. Malah begitu menjadi-jadi. KPK dibentuk setelah reformasi dengan tujuan yang mulia di atas penegakan hukum yang lain. Tetapi jangankan untuk monitoring, supervisi maupun mengawas, untuk melakukan penyidikan saja pun KPK masih tebang pilih. Apakah betul? Jadi untuk itu kalau buat saya pribadi, meskipun tadi sudah disampaikan surat ke dalam, saya pribadi dengan pimpinan KPK, Komisioner PKP yang ada sekarang, saya betul-betul merasa tidak merasakan kalau mereka bermanfaat buat negara dan rakyat Indonesia. Jadi kalau buat saya pribadi, KPK yang telah dibentuk dengan gedung semewah ini, tapi orang-orang yang tidak kredibel, buat saya yang masyarakat banyak yang saya temukan dalam kehidupan hari-hari, terutama dalam pembelaan terhadap masyarakat, sebaiknya KPK ini dibubar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, dimanapun berada, saya tahu kawan-kawan sedang ada ngopi-ngopi di ujung sana, di sebelah kiri saya di ujung sana, dan di sebelah kanan. Intinya kita tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum kita membubarkan diri kita, atau kita dibubarkan. Setuju? Nah, jadi hari ini kita ada di sini untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi sudah banyak sekali membawa bendera-bendera, kemudian banner-banner seperti ini, Hari Anti Korupsi Sedunia. Tetapi perilaku daripada KPK masih jauh dari harapan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Jadi hari ini juga kebetulan tadi ada Presiden, Wakil Presiden International Labour Confederation, Bung Yono. Saya minta nanti Anda juga bisa naik ke mobil komando agar supaya aksi hari ini yang dilakukan oleh buruh Indonesia bisa disaksikan secara internasional. Jadi saya minta Bung Yono yang mendengarkan ini bagi Laskar untuk bisa hadir di Mokom ini. Juga rekan saya Ketua Umum Pejabat, tolong ditandatangani. Tadi masih ada surat yang perlu ditandatangani. Oke, saya mulai dari sisi saya. Jadi kepada komisioner KPK yang 5 orang, alasan karena mau di demo hari ini, tiba-tiba pergi berangkat ke Yogyakarta dalam melaksanakan Hari Anti Korupsi Sedunia. Padahal sebenarnya mereka tidak ingin menemui kita, saudara-saudara. Tapi kita tidak usah berkecil hati. Kita nanti akan tetap datang ke sini. Kita akan kejar terus nih bangsat-bangsat, bajingan-bajingan, bajingan-bajingan bego, bajingan-bajingan tolol, bajingan-bajingan goblok yang ada di dalam ini, yang bisanya menyidik kasus-kasus ratusan juta, tetapi yang ribuan triliun mereka tidak mau usut tuntas. Goblok memang ini KPK, saudara-saudara. Betul tidak? Kalau saya bilang KPK, kalian bilang goblok. KPK, KPK, KPK. Nah, itu memang KPK kita goblok hari ini, saudara-saudara. Ini gunanya lembaga ini ditugaskan untuk berantas korupsi, malah dia ikut-ikutan pelindungi korupsi. Memang susah pejabat kita ini, disuruh jaga laut malah jadi bajak laut, disuruh jaga hutan malah jadi tukang pembalak hutan. Emang nggak bisa ini. Kondisi Republik hari ini sudah bukan kondisi baik-baik saja, saudara-saudara. Sudah tidak bisa kita biarkan lagi. Rakyat sudah tahu, buruh sudah tahu, kalau hari ini nasib buruh
upahnya murah, status kerjanya nggak jelas, banyak PHK, kemudian jaminan sosialnya bermasalah. Itu semua akibat ulah pejabat-pejabat yang bermental korup, saudara-saudara. Jadi mau eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya sudah terserang virus-virus korupsi, saudara-saudara. Maka dari itu kita kaum buruh Indonesia sebagai salah satu stakeholder yang benar-benar ingin agar kondisi bangsa kita ini berada di jalan yang benar sesuai dengan amanah konstitusi, maka kita berpartisipasi hari ini, baru hari anti korupsi sedunia ini, aliansi buruh secara konsisten dan berbagai macam federasi dan konfederasi yang tergabung hari datang memberikan peringatan kepada KPK. Jadi apabila para pimpinan-pimpinan KPK yang sudah pasti nonton tayangan ini dimanapun Anda berada, kami akan kejar Anda, kami akan kejar terus Anda sampai Anda tidak tolol lagi, tidak goblok lagi, berani menangkap para koruptor-koruptor jahanam itu. Masih banyak kasus kereta api cepat yang jelas-jelas terjadi markup sampai sekarang nggak pernah dipanggil-panggil. Belum lagi smelter ilegal, tambang ilegal, kebun-kebun sawit ilegal yang merugikan negara ribuan triliun. Kalian gak pernah panggil-panggil. Giliran aktivis ditangkap-tangkapin. Kurang ajar tidak itu? Kurang ajar tidak itu? Kurang ajar itu. Aktivis ditangkapin, koruptor dibiarin, kurang ajar. Jadi sudah nyata hari ini, sudah menyadarkan kita semua kaum buruh Indonesia, ya kan? Ada juga kawan kita nanyain, hari ini zamannya kita sedang menuntut upah layak nasional, kenapa lagi itu kelompok forum buruh rumpun nasional tiba-tiba demo KPK? Kasih tahu mereka, diskusi mereka itu terbatas, ilmunya nggak nyampe. Harusnya pimpinan-pimpinan serikat yang paham situasi kondisi politik saat ini, upah murah terjadi akibat perilaku pejabat kita yang korup. Rekomendasi bupati diamputasi, pengawas-pengawas diamputasi, semua bisa disuap. Makanya tidak heran buruh Indonesia selalu berhadapan dengan upah murah karena perilaku pejabat kita yang korup. Namun sayangnya lagi-lagi KPK goblok. KPK goblok. Kurang kencang, nggak mungkin dia dengar di dalam. KPK goblok. KPK goblok. KPK goblok. Jokowi juga goblok, sama gobloknya itu, ya kan? Nah, saudara-saudaraku sekalian, bahwa hari ini dalam kesempatan ini juga kita sebagai aliansi buruh mengucapkan bela sungkawa, turut berduka cita agak kepada malapetaka musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Anda saksikan tayangan-tayangan di TV, masih aja ada perilaku pejabat-pejabat kita yang bego-bego dan tolol-tolol itu. Masa Starlink diminta warga yang bayar pulsanya? Belum lagi mau dikasih bantuan diminta KTP sama kakak. Udah tahu rumahnya kebanjiran, KTP-nya hilang, kakaknya hilang, masih juga diminta. Belum lagi ada pejabat bilang bencana banjir dan longsor ini tidak ada pembabatan hutan, tidak ada pembalakan hutan, jadi nampak sekali. Belum lagi janjinya si Bahlil itu brengsek, katanya 97% listrik di Aceh itu menyala, tahu-taunya baru 30%. Di depan presiden dia bilang begitu. Bahlil bin Bahlul itu bohong lagi. Goblok tidak si Bahlil? Goblok tidak? Bahlil nah, memang Bahlil goblok. Jadi sudah terlalu banyak pejabat-pejabat kita
yang wataknya korup. Bangun, goblok. Sudah banyak sekali kita nampak sekali di media sosial. Seakan-akan pejabat kita ini tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan itu direkam di media sosial. Mereka tidak sadar itu. Saya jidatnya aja dia ngomong. Sampai hari ini penanganan bencana di sana itu masih sangat lamban sekali, saudara-saudara. Kasihan kita, sedih kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Sumatera Barat masih mengalami penderitaan. Masih banyak, ribuan nyawa sudah melayang. Bahkan sampai ada yang belum bisa ditanam. Banyak yang ada lokasi namanya Aceh Tamiang. Daerah itu udah berbau mayat karena mayat banyak yang ada di dalam mobil yang tenggelam-tenggelam itu, saudara-saudara. Penanganan lambat bencana seperti ini, anggaran telah turun, belum lagi perilaku birokrat brengsek kita itu yang tidak tahu diri, yang tidak punya malu, itu karena sudah ketularan penyakit korupsi, saudara-saudara. Maka dari itu kita dalam hari anti korupsi ini minta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya memberantas korupsi, bukan malah menjadi backing atau pelindung para koruptor, saudara-saudara. Setuju tidak? Maka dari itu, kalau mereka masih saja tidak mau, tidak serius, maka sebaiknya kelima pimpinan yang ada di baliho ini, yang tentu saja nanti pasti akan kita bakar sebagai bukti bahwa rakyat kaum buruh Indonesia sudah marah banget sama lulu pade yang ada di dalam. Rakyat sudah muak. Rakyat hari ini tidak perlu lagi retorika, teori-teori. Rakyat butuh hari ini adalah apa yang segera kau lakukan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Maka nanti kita juga akan bakar ini. Oh, ini pasti kita bakar. Pasti kita bakar. Setuju tidak kita bakar? Setuju tidak? KPK goblok, KPK goblok, KPK goblok. Ya mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sudah bosan datang ke KPK karena tidak ada harapan sama sekali. Jadi kami berkumpul di sini hanya menghormati nama Komisi Pemberantasan Korupsi. Mohon maaf, orang-orangnya kami sudah kehilangan harapan kepada Bapak dan Ibu semua. Karena KPK adalah lembaga yang dihasilkan oleh reformasi dengan mengharapkan agar negara ini bisa diselamatkan dari korupsi. Tapi faktanya adalah berbalik menjadi alat kekuasaan untuk melakukan tebang pilih terhadap koruptor. Sehingga apa yang terjadi, pemerintah atau penguasa itu semakin banyak korupsi karena tebang pilih dari KPK. Saya berkali-kali membawa laporan ke KPK, tidak ada satupun yang ditindaklanjuti. Tidak ada satupun. Teman-teman saya juga demikian. Jadi kalau ada yang ngajak ke KPK, saya bilang udahlah kita lupakan saja. Sepertinya KPK mungkin kita pikirkan penggantinya sajalah di suatu saat kemudian hari. Nah, mungkin suatu saat kita bawa batu nisan saja ke sinilah untuk pemakaman KPK. Karena pimpinan KPK betul-betul dikooptasi dari pelaku-pelaku pelindung korupsi. Bukan orang-orang anti korupsi lagi yang menjadi pemimpin KPK, tapi adalah kolega daripada pelindung-pelindung korupsi. Maka kita tidak bisa berharap
Dan itu saya pikir salah satu yang terjadi paling parah 10 tahun terakhir. Karena selain lembaganya sudah dikooptasi, orang-orangnya pun sudah dikooptasi. Mohon maaf pimpinan KPK, Bapak pejabat negara, hormatku tidak ada lagi kepada Bapak dan Ibu. Oke? Nah, jangan Bapak dan Ibu merasa bangga bahwa datanya kami ke semua kesini adalah penghormatan kepada Bapak dan Ibu. Sama sekali bukan. Penghormatan kami adalah kepada lembaga negara, bukan kepada Bapak dan Ibu. Teman saya yang baru dapat rehabilitasi itu sangat nyata bagaimana KPK merekayasa suatu kesalahan untuk memenjarakan orang. Sementara pejabat Sumatera Utara, haji dan lain-lain dibiarkan begitu saja. Tapi kalau yang pesanan maka cepat sekali KPK bergerak. Nah, Bapak pasti punya alasan. Coba Anda bayangkan, BPK tidak mau menghitung kerugian negara terhadap tuduhan korupsi seseorang. Dia mengundang ahli dari universitas, ahli konstruksi kapal untuk menghitung kerugian negara. Saya bilang tanggung sekali mengundang. Dan apa yang dilakukan saat itu adalah menghitung bahwa kapal itu adalah kapal besi bekas. Maka kerugian negara dihitung dari harga besi dikali berat kapal dikasih di harga besi bekas. KPK kalau mau lebih besar lagi nilainya maka undang saja penjual besi bekas dari Madura, itu lebih clear daripada doktor dari universitas. Pimpinan KPK yang terhormat, kami kok lupa saya yang terhormat, yang sudah tidak terhormat, yang sudah tidak terhormat, bahwa kami semua tidak bodoh. Mungkin kami lebih paham dari bapak-bapak yang dilayani tiap saat oleh protokoler, yang dilayani makanannya dari uang rakyat, yang dilayani mobilnya dari uang rakyat, yang dilindungi oleh aparat dari uang rakyat. Tapi Bapak tidak melaksanakan fungsi untuk membersihkan negeri ini dari korupsi. Dan semakin hari Bapak semakin melakukan hal tersebut. Kami masih melihat bagaimana dulu penyidik-penyidik KPK yang bagus dikatakan radikal. Apa namanya? Apalagi istilahnya? Radikal. Anti Pancasila, maka dikeluarkan semua. Sekarang sisa mungkin untuk menyisakan penyidik-penyidik yang gampang dan pimpinan yang gampang diatur oleh penguasa. Dan KPK didirikan bukan untuk itu. KPK didirikan dari luar kekuasaan dan memeriksa kekuasaan, bukan alat kekuasaan. Sekarang mohon maaf, Bapak adalah alat kekuasaan, bukan melindungi rakyat dari korupsi oleh kekuasaan. Dan ingat Bapak, yang korupsi itu adalah penguasa. Kalau Bapak sudah menjadi alat penguasa, maka Bapak akan menangkap orang yang berbeda dengan koruptor. Jadi mohon maaf, saya katakan KPK sekarang posisinya adalah menangkap orang yang berbeda dengan koruptor. Bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi Komisi Pelindung Koruptor. Terima kasih. Mohon maaf, saya 30 tahun di dalam pemerintahan dan saya paham bagaimana korupsi itu mencuri, siapa pencurinya, di mana pencuriannya disimpan, saya paham. Tapi setiap kita sampaikan ke penegak hukum itu selalu terlalu banyak alasan. Saya mengikuti berbagai kasus pengadilan terhadap teman-teman. Tom Lembong saya ikuti,
Mbak Ira kemarin saya ikuti, kemudian Charlie Chandra saya ikuti. Saya menyatakan bahwa aparat hukum digunakan untuk menghukum orang yang tidak disukai, bukan menegakkan keadilan. Pak Prabowo sudah berapa kali menggunakan haknya untuk meluruskan penegakan hukum, memberikan abolisi kepada Tom Lembong, memberikan rehabilitasi kepada Ibu Ira dan teman-temannya, memberikan rehabilitasi kepada guru yang dari Sulsel. Tapi saya katakan, bukan itu masalahnya. Masalahnya aparat hukum sudah rusak, digunakan hukum untuk kepentingan tertentu, bukan untuk penegak keadilan. Dan saya menyatakan Pak Prabowo itu masalah hilir, masalah hulunya adalah benahi polisi, benahi KPK, benahi kejaksaan, dan itulah masalah hulunya. Saya tidak setuju Pak Prabowo menunggu terus kesalahan pengambilan keputusan di ruang pengadilan, baru setelah salah ribut baru Pak Prabowo lagi memasang badan. Disinilah uji nyali kepada Pak Prabowo, apakah beliau mau dan sanggup membenahi aparat hukum dari hulu, yaitu Kapolri, Jaksa Agung, dan KPK, atau bubarkan dulu aja KPK, kita ganti nama yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku naik boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiri di sini bukan untuk memelas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menunaikan kewajibannya dan menuntut hak kita agar korupsi di negeri ini diberantas. Kita berdiri di sini tidak sedang menangisi nasib negeri kita yang harusnya menjadi surga bagi segenap rakyatnya, tapi hari ini menjadi surga bagi para koruptor dan oligarki. Kita juga tidak sedang berdiri sini untuk memperingati hari anti korupsi yang sifatnya hanya seremonial belaka, mengulang-ulang tuntutan kepada KPK dan aparat penegak hukum lainnya, dan berulang kali kita mendapatkan kekecewaan. Tapi sekali lagi kita berdiri di sini untuk meneguhkan sikap bahwa kita bukan bagian dari masalah, bukan dari bagian koruptor, dan bukan pendukung koruptor. Takbir! Yang kedua, korupsi itu masalah, dan masalah ini bukan hanya menyebabkan kerusakan bagi rakyat secara umum, tetapi juga kita kaum buruh tani dan nelayan. Akibat korupsi itulah hak-hak kita sebagai warga negara tercerabut. Dan kalau kita mau bicara korupsi, korupsi yang paling besar adalah korupsi kekuasaan, penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang itu diatur pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tapi sayangnya KPK selama ini hanya menggunakan mekanisme operasi tangkap tangan, yang kena hanyalah dengan pasal-pasal suap atau gratifikasi, yang kena hanyalah ciri, tetapi para koruptor kakapnya tidak pernah tersentuh. Bahkan kalau indikasi kuat itu harus yang mengarah pada koruptor kakap, KPK seperti orang yang kehilangan akal. Contoh korupsi dana haji. Kurang jelas apa penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh koruptor-koruptor di kasus dana haji. Tetapi sampai hari ini kenapa tak satupun nama yang disebutkan oleh KPK sebagai tersangka? Ada apa dengan kalian, wahai KPK? Dan akhirnya kekecewaan kita tidak hanya kepada KPK, tetapi juga kepada segenap pejabat penguasa di negeri ini. Kita tahu zamannya era
Menteri Koordinator Bidang Maritim ya dan Investasi Saudara Luhut Binsar Panjaitan, itu ada 5 juta hektar lahan sawit yang ilegal. Lalu sampai sekarang kemana temuan ini? Apakah kemudian terjadi persekongkolan jahat antara oligarki sawit dengan para penguasa jahat yang akhirnya itu diselesaikan di balik meja dan kemudian menipu rakyat, menghabiskan uang rakyat, menggunduli hutan lindung yang akhirnya hari ini saudara-saudara kita yang ada di Sumatera menjadi korban dari kerakusan oligarki sawit, oligarki tambang, oligarki hutan yang menjarah harta rakyat dan itu dilindungi oleh para penguasa. Jahat sekali mereka ini. Mereka kalau urusan rakyat dipersulit, disusah-susahin. Urusan bagi bantuan saja untuk orang yang jelas-jelas kena musibah banjir masih ditanya administrasi, ditanya KK, ditanya KP. Ini jahat atau jahat? Ini korupsi atau korupsi? Dan bahkan ada korupsi yang kalau meminjam istilah Jawa itu cetho welo-welo, jelas, kontras, gamblang. Apa itu? Korupsi IKN. Karena sepanjang periode Saudara Joko Widodo banyak proyek yang menggunakan anggaran negara tapi nirfungsi, tidak memberikan manfaat bagi tujuan diadakannya proyek. Dan sudah diakui oleh anggota DPR, bendungan-bendungan, waduk-waduk era Jokowi itu banyak terbangun tapi tidak memberikan manfaat, tidak ada fungsi karena tidak ada saluran irigasi. Pendekatannya hanya untuk proyek, bikin korupsi, hanya menguntungkan orang yang menjalankan proyek waduk. Dan yang paling jelas tentu saja IKN. IKN itu kan ibu kota negara. Bangunan ini kan dibuat untuk manfaat ibu kota negara, baik sebagai pusat pemerintahan dan juga urusan ketatanegaraan sebuah negara. Hari ini sudah 100 triliun lebih uang kita habis untuk IKN, tapi tidak ada satu manfaat pun yang bisa digunakan untuk tujuan ibu kota negara. Ini dalam perspektif ya korupsi, ini jelas korupsi kebijakan, kewenangan. Coba bayangkan, Hambalang saja yang hanya beberapa triliun itu masuk KPK dan banyak yang jadi terpidana. Tapi Joko Widodo ratusan triliun, bahkan ribuan triliun telah disia-siakan oleh orang yang sombong, tidak mau menunjukkan ijazah aslinya dengan dalih tidak ada kewenangan rakyat, tidak ada hak rakyat, tidak ada kewajiban dirinya untuk menunjukkan. Padahal selama 10 tahun seluruh hidupnya dibiayai oleh pajak rakyat ini, telah menyuburkan korupsi selama 10 tahun lebih di Republik ini. Dan dampaknya tentu saja kepada kita kaum buruh, di mana hak-hak dasar buruh menjadi tercerabut. Jangankan bicara kesejahteraan, upah minimum saja tidak pernah terpenuhi, yang normatif saja tidak terpenuhi, apalagi kalau kita bicara yang maksimal. Selanjutnya, maraknya penguasa yang menyusahkan dengan melakukan korupsi bersama oligarki. Ini sebenarnya kalau kita mencontoh teladan dua Umar. Umar yang pertama adalah Umar bin Al-Khattab. Beliau adalah khalifah kedua kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Abdul Aziz, khalifah di era Bani Umayyah. Keduanya ini tuntas menyelesaikan masalah korupsi. Yang pertama, Umar bin Al-Khattab menggunakan ketentuan pembuktian terbalik. Yang ini dalam RUU pembuktian terbalik tidak pernah digolkan oleh DPR karena kuat dugaan DPR juga bagian dari koruptor, sehingga tidak mau mengesahkan undang-undang norma tentang pembuktian terbalik. Saat itu Umar bin Al-Khattab ya memerintahkan seluruh pejabat untuk membuktikan hartanya dari mana. Sementara Umar bin Abdul Aziz merampas semua harta pejabat ya yang dia peroleh dari harta gulul yang tidak bisa dibuktikan asalnya dari mana. Jadi nggak bisa pejabat itu kaya raya. Hari ini kalau Kaisang anak Jokowi, Bobi anak Jokowi, juga Wapres anak Jokowi
bisa kaya raya tapi dia tidak bisa membuktikan hartanya dari mana, maka sejatinya dia korupsi. Harusnya anak Jokowi ditangkap dan dipenjara. Itu tegas. Tapi hari ini kita malah dipersulit. Urusan birokrasi kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Saya di akhir orasi jadi ingin berdoa. Berdoa sebagaimana doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 1828. Nabi kita bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim fasqaq alaih wa man waliya min amri syai'in min amri syai'in farqaq bihim farqaq bih. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umat Muhammad, mereka menyusahkan urusan umat Muhammad, maka susahkanlah dia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, barang siapa memudahkan urusan umat Muhammad, diberi urusan kekuasaan, dia memudahkan, maka mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Amin. Ini adalah doanya Nabi. Mudah-mudahan orang yang menyusahkan hanya urusan ijazah saja tidak mau ditampilkan, maka Allah susahkan hidupnya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Beri aplaus buat Bang Husnuddin. Baik kawan-kawan, mohon perhatian sebentar. Dalam aksi hari ini kita juga melakukan penggalangan dana peduli bencana alam untuk di Sumatera ya. Nanti ada kawan-kawan Baporlem juga teman-teman lainnya yang akan berkeliling, silahkan untuk memberikan sumbangannya seikhlasnya, nanti akan digalang oleh kawan-kawan. Mungkin ke bapak-bapak polisi juga kawan-kawan nanti bisa dimintai ya, kalau mau menyumbang bapak-bapak polisi ya. Baik kawan-kawan, kita lanjutkan. Alhamdulillah ini sudah hadir di tengah-tengah kita, luar biasa Abang Roy Suryo. Mungkin langsung kita beri panggung kawan-kawan. Oke, berikan aplaus buat Pak Roy Suryo. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Belum. Sudah merdeka atau belum? Belum. Ya. Jadi hari ini kita sama-sama memperingati tahun anti korupsi internasional. Tapi apakah Indonesia sudah bebas dari korupsi? Belum. Jangankan korupsi, ijazah saja masih dikorup. Hari ini kita prihatin. Kenapa prihatin? Yang layak di penjara bukan hanya manusia-manusia seperti saya, seperti kita-kita, tapi mesin AI. Tahu nggak? Universitas Gadjah Mada barusan meluncurkan mesin artificial intelligence. Ketika mahasiswa tanya ke mesin itu, apakah Joko Widodo lulus atau tidak? Jawaban mesinnya tidak. Jawaban mesin pintar itu tidak lulus. Berarti apa? Mesinnya di penjara sekarang. Kasihan sekali. Mesin saja disuruh bohong. Mesin saja disuruh menipu rakyat. Sekarang mesin itu disegel dengan alasan tidak jujur kepada masyarakat. Ini termasuk korupsi juga. Pikiran dikorupsi, pikiran disuruh bohong. Mesin artificial intelligence pun disuruh bohong. Tapi nggak apa-apa, kita tetap menghormati kepada kawan-kawan kita, bapak-bapak petugas kepolisian. Mereka sekedar menjalankan tugas. Betul tidak bapak-bapak? Betul. Sama seperti penyidik yang kemarin memproses laporan dari sahabat kita, namanya Rustam Effendi. Ketika ditanya laporan terhadap Andi Aswan
dan laporan terhadap Joshua Sinambela ditolak, Rustam tanya, Pak penyidik, malu apa tidak? Jawabannya, malu dek kami. Tapi kami hanya menjalankan tugas pimpinan. Sama seperti mesin AI di UGM. Dia sekarang dipaksa berbohong. Jadi ternyata kebohongan itu bukan hanya diteruskan kepada manusia, mesin saja disuruh bohong. Ini luar biasa. Maka kita bersama-sama di sini meneriakan, kalau memang tidak ada hukuman bagi mereka di dunia, maka hukumannya di akhirat nanti. Setuju? Kita berdoa bersama dengan kepercayaan masing-masing. Semoga mereka akan masih sempat diadili di dunia, bukan hanya nanti di akhirat, tetap pasti. Jadi sekali lagi teman-teman semua, jangan kalian kemudian takut. Di penjara itu hanya bagian dari sikap kita ketika di dunia. Tetapi di akhirat, insya Allah mereka-mereka yang korupsi, mereka-mereka yang bohong, mereka harus tetap nanti akan diadili dulu di sini sebelum nanti di akhirat. Setuju? Setuju. Jadi KPK segera proses itu yang namanya Bobi Nasution. Setuju? Setuju. Jangan pernah diam. Jangan hanya anaknya, mantunya juga harus diproses. Jadi sekali lagi, kalau kita ada pertanyaan, apakah kita sudah merdeka? Belum. Persis jawaban bapaknya dulu. Sudah, tapi belum. Maka teman-teman semua, mari kita semua tetap terus semangat di Hari Internasional Anti Korupsi ini. Mari kita terus bergerak, terus semangat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membersamai doa kita. Merdeka! Merdeka! Belum. Sekian, terima kasih. Jangan lupa nanti malam nonton Rakyat Bersuara. Kita akan hajar para terbol-terbol itu. Ya, kita akan hajar mereka, pembela korupsi dan pembela ijazah palsu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, sebelum Bang Rijal ini menyampaikan orasi politiknya, diberitahukan kepada seluruh pimpinan federasi untuk segera berkumpul di samping mobil komando. Sekali lagi kepada seluruh pimpinan federasi dan konfederasi segera berkumpul di samping mobil komando. Ya, Pak Daeng, Pak Rudi, Pak Haji, tadi Pak Jai. Ya, di sini udah ada Pak Arif. Silakan kepada seluruh pimpinan untuk segera berkumpul di samping mobil komando. Kepada seluruh pimpinan. Ya. Sekali lagi kepada seluruh pimpinan diharap berkumpul di samping mobil komando. Sudah ditunggu oleh Pak Arif. Demikian, terima kasih. Baik. Selanjutnya akan disampaikan orasi politik oleh Bang Rijal Fadilah. Oke, waktu dan tempat dipersilakan, Bang. Gaskeun, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita berkumpul bersama di depan gedung KPK dalam rangka memperingati International Anti-Corruption Day pada tanggal 9 Desember ini. Tentu karena ini menyangkut perayaan sedunia anti korupsi, kita pun punya tokoh yang masuk dalam skala internasional dari perilaku korupsinya, yaitu Joko Widodo. Sebagaimana hasil investigasi OCCRP, Joko Widodo sebagai tokoh korupsi dunia nomor 2 di bawah Bashar Assad. Tapi posisi ini tentu tidak membanggakan kita, justru memalukan kita. Nah, hasil investigasi dari OCCRP ini seharusnya oleh KPK ditindaklanjuti. Hasil investigasi dunia
yang menempatkan Jokowi sebagai orang nomor 2 korup di dunia harusnya oleh KPK ditindaklanjuti dengan cara menangkap, memeriksa, dan memproses lanjutannya untuk membuktikan benar atau tidak. Tapi KPK-nya diam saja. KPK-nya ngajedog wae. KPK-nya cicing wae. Maka sebenarnya KPK menjadi tidak berguna. Seruan Bapak Ibu sekalian tadi, bubarkan KPK, bubarkan KPK, itu sangat beralasan. Buktinya hasil investigasi lembaga dunia tidak ditindaklanjuti, maka KPK tidak berguna. Wajar kalau ada seruan bubarkan KPK. Jadi bagi bangsa Indonesia juga sudah sampai pada kesimpulan raja korupsi itu Joko Widodo. Bung Kemet, Bu Mira, ditunggu. Raja korupsi Joko Widodo. Bung 6 Kemet, menteri Bu Sumira. di periodanya korupsi. Belum wakil menteri, belum pejabat-pejabat di bawahnya. Sisa-sisanya seperti Nadiem, Yakut, itu era rezimnya. Tingkat menteri saja korupsi. Masa presidennya tidak korupsi? Karena katanya tidak ada visi menteri. Yang ada visi dan program presiden. Jadi kalau menteri-menterinya itu korupsi, sudah dipastikan presidennya korupsi. Maka pantas kalau kita sebut raja korupsi di Indonesia Joko Widodo. Sejak di Surakarta dia sudah korupsi. Soal penjualan aset Pemkot Surakarta di Tawangmangu tanpa persetujuan DPRD dijual ke PT Sritex swasta. Bayangkan aset Pemkot dijual oleh Jokowi ke PT Sritex tanpa persetujuan DPRD. Korupsi bukan? Korupsi. Waktu jadi gubernur, dana pendidikan dikorupsi. PPMKS namanya. Kemudian pengadaan Transjakarta ramai di proses peradilan. Jokowi gubernurnya. Jadi waktu gubernur korupsi, waktu presiden apalagi? Tadi menteri-menterinya korupsi. Kemudian juga nikel, timah, bansos, COVID-19 dimakan duitnya. Bocor dana APBN. Siapa presidennya? Jokowi. Jadi ketika jadi wali kota korupsi, ketika jadi gubernur korupsi, ketika jadi presiden korupsi, setelah jadi presiden pensiun korupsi juga. Bu Sumira, mohon maaf. Hadiah negara di Colomadu 12.000 meter persegi, itu bau korupsinya menyengat. Korupsi di masa pensiun, dana pagu anggarannya tidak jelas, dibangun seenaknya semaunya, sebentar lagi akan terbangun. Masa pensiunnya korupsi. Jadi Bapak Ibu sekalian, benar bahwa raja korupsi di Indonesia namanya Joko Widodo. Yang terakhir, yang ketiga, ialah bahwa KPK dan rezim ini diamanatkan untuk memberantas korupsi. Basmi korupsi. Kalau gagal membasmi korupsi, jawabannya revolusi. Pilihannya hanya dua sekarang ini. Basmi korupsi
atau revolusi? Revolusi di berbagai negara itu disebabkan oleh korupsi. Hampir seluruh revolusi disebabkan korupsi. Dan negara kita ini negara korupsi. Karenanya kalau tidak bisa diberantas korupsi, pilihannya revolusi. Revolusi. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup mama. Hidup mama. Hidup cendekiawan yang jujur. Hidup para aktivis. Hidup para santri ulama yang punya sikap amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, mari kita bersama sekarang dorong KPK berbuat. Kalau KPK tidak berbuat, bubarkan KPK dan basmi korupsi. Kalau korupsi tidak bisa dibasmi, revolusi, revolusi, revolusi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kawan-kawan buat Bang Rizal yang luar biasa, bersemangat. Oke, selanjutnya panggung orasi akan disampaikan ke Babe Aldo. Silakan Babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, hidup rakyat Indonesia, hidup buruh. Gua mau nanya KPK, halo KPK, kalian udah jadi bangsat belum? KPK udah jadi bangsat belum? Woi KPK, kalian digaji rakyat untuk bisa nangkepin koruptor. Justru kalian sekarang sepertinya jadi anjing penjaga koruptor. Betul tidak? Betul. Gua cuma mau ngomong, banyaknya tersangka koruptor. Emang bangsat kadang-kadang KPK. Gua ngelaporin udah setahun ada korupsi di Bintan yang sekarang orangnya jadi gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Bajingan nggak tuh? Yang kompak dong. Bajingan nggak tuh? Itu yang dikorupsi dana jaminan. Artinya tambang setelah diproduksi mestinya direklamasi. Itu dikorupsi. Dan kalau itu terjadi, maka yang terjadi di Sumatera bisa terjadi di mana saja. Yang jadi korban rakyat lagi. Bangsat emang KPK ya. Kita berdiri di sini, kita berkumpul di sini. Gua nggak mau ngajak mereka jadi ingat. Enggak. Mereka udah kesumbat duit kayaknya. Mereka udah jadi penakut. Mereka takut nggak makan. Kalah manjing. Dan untuk rekan-rekan semuanya saya ingetin, ngomong sama pejabat nggak perlu pakai akhlak. Nggak perlu pakai akhlak sama pejabat. Karena mereka memang bangsat. Tinggal nangkepin koruptor. Nggak bisa nangkepin koruptor yang sudah ada. Jadi rakyat Indonesia, dari buruh, gua mau ngajak bangkit semuanya. Keadaan ini tidak bisa didiamkan. Makin hari negeri ini makin rusak. Gua mau tanya, andai kata KPK tidak sanggup untuk menangkap koruptor, apakah kita siap untuk garuduk rumah koruptor? Siap? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita bakar koruptor. Bakar koruptor. Bakar koruptor. Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dipegangin.
kawan-kawan, sebelum melanjutkan orator berikutnya, saya minta kepada kawan-kawan, hari ini juga kita yang ada di sini juga ambil bagian bersolidaritas. Nah, hari ini kita juga menggalang dana. Kita mari berbagi sesama, seberapapun yang kita punya, mari kita berbagi. Karena menunggu ulur tangan dari pemerintah itu kita pun dipersulit. Jadi, kepada Ibu Menu ARM dipanggil ke samping mobil komando. Bu Menu dari ARM, Ibu Menu dari ARM dipanggil untuk merapat ke samping mobil komando. Gimana Pak? Sekalian teman-teman Bapor dan SPLN bantu rekan kita yang kena bencana ya. Kita dana solidaritas galang. Udah kita mulai tadi. Lanjutkan. Ya, yang memimpin untuk menggalang dana itu adalah barisan pelopor dari LEM ya. Jadi kalau ada barisan pelopor dari LEM, silakan kawan-kawan menyisikan rezekinya. Sudah. Oke Bu, dilanjutkan orasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, fungsi dan manfaat kegunaan KPK itu apa? Apa ini fungsi dan kegunaan KPK selama ini? Karena melihat banyak koruptor yang masih melalang buana menikmati kehidupannya. Aktor intelektualnya adalah dari Solo. Tetangga saya sendiri, saya dari Solo, yaitu siapa? Seorang Jokowi yang menanamkan banyak antek-anteknya yang sudah dipenjara di rezimnya dulu selama Jokowi masih menjabat dan sekarang ditanam di kepemerintahannya Pak Prabowo. Saya nggak rela sebagai aktivis pergerakan yang melihat secara langsung kehidupannya Jokowi di Solo. Saya membawa nama Solo, akan tetapi bila mana seorang Jokowi yang menjadi pengkhianat bangsa lewat antek-anteknya ini sepatutnya dinepalkan. Sepakat? Yang membawa kesengsaraan selama ini. Apalagi musibah-musibah yang ada, bencana yang ada di Indonesia, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan dimanapun, di Cirebon, tanah longsor gunung meletus, itu akibat ulah adab yang sudah diajab oleh Allah karena selama kepemimpinannya tidak adil untuk membawai rakyatnya sendiri. Jokowi memang harus ditangkap, diadili, dan dipenjarakan. Sepakat? Sepakat. Apalagi seorang Gibran anaknya juga harus dimakzulkan dan menantu-menantunya. Saya begitu, walaupun saya berangkat dari Solo, jujur saya malu melihat seorang Jokowi seperti orang yang gak punya agama. Itu sebetulnya sudah dilaknat sama Allah. Di sini keberadaan saya di sini mengajak teman-teman, kawan-kawan yang berada di sini untuk segera bangkit, untuk meminta KPK mengadili, membuka dan menguak semua koruptor-koruptor. Jangan sampai lepas, karena Indonesia itu sudah marwahnya sudah hancur di mata dunia. Kita menuntut di depan KPK ini harus satu, transparansi anggaran. Yang kedua, penguatan lembaga anti korupsi. Yang ketiga, penegakan hukum tanpa pandang bulu. Dan keempat, stop pelemahan pemberantasan korupsi dalam bentuk apapun. Karena kita sebagai masyarakat Indonesia juga tidak mau menderita, apalagi kebijakan-kebijakan dulu yang pernah dibuat oleh seorang Jokowi, sekarang masih kita rasakan penderitaan itu. Untuk itu, segera aktor intelektual yang membuat antek-antek menjadi korupsi ini harus segera diadili. Hanya satu kata buat saya untuk ini: tegakkan keadilan dan berantas
berantas korupsi. Sepakat? Saya berdiri di sini mengajak teman-teman untuk menghadapi segala gangguan apapun, dimanapun, karena kekuatan kita ada pada keadilan rakyat yang selama ini kita gaungkan, kita kumpulkan semangat dan pergerakan selama ini harus selalu kuat dan semangat, apalagi kolaborasi, integritas kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia harus mengerucut, menguatkan satu sama lain. Hidup rakyat Indonesia, hidup buruh Indonesia, hidup keadilan dan berantas korupsi seadil-adilnya di Indonesia. Demikian dari saya yang sedikit ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih kawan-kawan. Kepada seluruh peserta aksi, saya meminta seluruh peserta aksi untuk berdiri. Karena seluruh pimpinan kita dari organisasi masing-masing akan membacakan tuntutan aksi kita hari ini. Maka kepada seluruh masa aksi, saya minta untuk berdiri semuanya. Semuanya untuk berdiri karena pimpinan kita akan membacakan tuntutan kita yang dipimpin langsung oleh Bapak Arif Binaldi, yaitu Ketua Umum SPSILEM dan juga Wakil Ketua Umum Sekretaris Jenderal KSPSI Bapak Jumhur Hidayat. Kepada Bapak Arif dipersilakan. Ya kawan-kawan harap berdiri semuanya ya. Tolong pegangin, takut jatuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini sudah goyang-goyang soalnya. Biar kelihatan semua. Jadi kawan-kawan, hari ini kita buruh juga peduli kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain tuntutan kita tentang upah, outsourcing dan lain-lain. Siap? Hari ini kita menyuarakan bahwa akar masalah bangsa ini adalah korupsi. Maka korupsi harus kita basmi sampai ke akar-akarnya. Setuju? Kami dari Forum Ulu Rembuk yang terdiri dari 107 federasi dan 8 konfederasi telah membuat surat kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Ya, ini suratnya. Ya, ini surat akan kita sampaikan melalui KPK. Tapi kita juga akan mendatangi istana untuk menyampaikan surat yang serupa langsung kepada Pak Prabowo. Ya, bahwa kami minta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga mendengarkan suara kita. Benar? Karena itu kita akan datang secara baik-baik kepada beliau, ya. Kita mendukung beliau menumpas korupsi di Indonesia ini. Ini saya bacakan tuntutan buruh Indonesia, Forum Ulu Rembuk kepada Presiden Republik Indonesia tentang pemberantasan korupsi di seluruh sektor dan penyelamatan industri dalam negeri supaya tidak ada PHK. Kami, buruh Indonesia dan rakyat pekerja dari berbagai sektor menyatakan bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme telah merusak sendi-sendi perekonomian nasional, menghancurkan industri dalam negeri, dan merampas hak-hak dasar rakyat, kerja layak, upah layak, dan hidup layak.
Korupsi dan KKN tidak hanya terjadi di satu sektor, tetapi masuk ke hampir semua lini. Ketenagakerjaan, perpajakan, kepabeanan, perizinan impor, sumber daya alam, BUMN, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik. Akibatnya, industri nasional melemah, impor ilegal dan impor yang merugikan terus mengalir, dan jutaan buruh terancam kehilangan pekerjaan. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami menyampaikan tuntutan resmi kepada Presiden Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Menetapkan pemberantasan korupsi lintas sektor sebagai agenda prioritas nasional. Menjadikan pemberantasan korupsi dan KKN di seluruh sektor, pemerintahan, penegak hukum, BUMN, dunia usaha dan politik sebagai prioritas utama pemerintahan. Menyusun dan mengumpulkan peta jalan atau roadmap nasional pemberantasan korupsi yang jelas, terukur dan dapat diawasi publik dengan target-target tahunan yang konkret. Menjamin bahwa setiap kebijakan ekonomi, industri, ketenagakerjaan, dan perdagangan luar negeri bebas dari kepentingan sempit, oknum-oknum korup, dan oligarki. 2. Mengembalikan dan memperkuat independensi KPK dan aparat penegak hukum. Kita ingin mengembalikan KPK seperti dulu, ya, menangkap bangsa-bangsa koruptor yang besar-besar, bukan bajingan yang kecil-kecil. Itu cukup diurus oleh jaksa, oleh korupsi, setuju? Maka KPK ini harus diganti semua. Kita kembalikan kepada Abraham Samad dan kawan-kawan. Membersihkan lembaga-lembaga penegak hukum dari oknum-oknum korup yang memperjualbelikan perkara, melindungi koruptor dan menghambat penegakan hukum. Memastikan dukungan anggaran, sumber daya manusia, dan kewenangan yang memadai agar KPK dan aparat penegak hukum yang akan datang maksudnya ya, mampu membongkar kasus-kasus besar hingga ke akar-akarnya, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi dan pengusaha besar. 3. Membersihkan sektor ketenagakerjaan dari pungli suap dan KKN. Memimpin pembenahan menyeluruh di kementerian lembaga serta pemerintah daerah yang mengurusi ketenagakerjaan dari pungutan liar, suap, jual beli jabatan, dan segala bentuk KKN. Tidak ada lagi yang ke hotel-hotel itu kita mau kerja. Apa lupa saya namanya? Apa? Pokoknya nyuapnya pakai esek-esek. Bukan apa yang bawa ke hotel-hotel itu ya? Staycation. Oh, staycation, ya betul. Ya. Masa mau nambah kerjaan harus pakai staycation dulu, ya kan? Ah, udah bajingan lah, ya. Jadi menghapus praktek suap dan permainan kotor dalam proses rekrutmen tenaga kerja semacam staycation. Proses penetapan upah minimum, jangan-jangan upah minimum juga dikorupsi, betul? Disuap supaya rendah terus, betul nggak? 3. Proses penetapan status kerja. Jadi kerja kita harus pekerja tetap. Hapus outsourcing, setuju? Pengawasan pelanggaran hak-hak buruh, proses perselisihan hubungan industrial dan PHK, menjamin pengelolaan jaminan sosial buruh, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bebas dari korupsi, kebocoran, dan intervensi kepentingan kelompok tertentu. 4. Mendukung penuh reformasi bea cukai dan pajak yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya. Tahu Purbaya kan? Ya, dia sedang bersih-bersih. Dia mau membekukan bea cukai, setuju nggak? Itu bea cukai bangsat, bea cukai itu. Itu impor tekstil bebas sampai 70%. Makanya pegawai tekstil banyak PHK, bener nggak? Ini masih banyak pegawai tekstil nggak? Banyak kontrak, betul nggak?
kantor Purbaya untuk mendukung beliau. Jangan takut, bekukan saja untuk bea cukai. Ganti saham baru. Siapa yang mau jadi ketua bea cukai di sini? Gua angkat daing jadi ketua bea cukai ya. Lu bersihan bea cukai itu. Mendukung langkah berani, termasuk jika diperlukan pembukuan fungsi bea cukai untuk dilakukan audit total, bersih-bersih internal dan penataan ulang kelembagaan. Memastikan bahwa reformasi bea cukai dan pajak dilakukan secara transparan, diawasi publik, serta melibatkan pegawai-pegawai jujur dan berintegritas yang selama ini tidak mendapat perlindungan memadai. Ada satu lagi, kita minta pemerintah menghapus pajak pesangon. Setuju nggak? Ini pemerintah ini sudah nggak bantu buruh, menyusahkan buruh, pajakin lagi uang pesangon. Sudahlah, PHK itu susah, dipajak lagi. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Iku nek orang Jawa Timur jenenge jancuan, bener nggak? Muncul orang Sunda, anjing sia, bebas ya. Setuju ya? Pajak untuk pesangon dihapus. Kalau nggak dihapus, kita kepung DPR. Semua kita kepung, siap nggak? Yang kedua, PTKP minta 20 juta. Benar, siap? Masa gaji 5 juta, 6 juta dipajak, ya kan? 20 juta PTKP, ya. Ini perusahaan seneng ini. Makanya saya perusahaan harusnya mendukung demo-demo yang kayak begini. Kita membantu industri, betul nggak? Kami menegaskan bahwa bea cukai yang korup telah membuka lebar pintu bagi impor ilegal dan skema impor yang merugikan industri dalam negeri, petani, nelayan, UMKM, dan jutaan buruh. Betul? Betul. Permainan tarif, under value, over value, dan penyalahgunaan fasilitas kepabeanan menjadi bagian dari jaringan KKN yang melemahkan produksi nasional dan menghilangkan potensi penerimaan negara. Anda tahu, impor ilegal tekstil itu sampai 30%, yang legal 40%. Impornya dipermudah oleh Menteri Perdagangan. Maka tekstil banyak yang PHK. Maka seluruh tekstil harusnya demo ke sini. Kapan-kapan, siap ya? Oh iya, ini tekstil Kang Ajat ini. Tapi manufacturing nggak sama. Emang manufacturing nggak kesulitan. Ya, di Kerawang otomotif sudah tutup sepertiganya. Ya, buruhnya sudah mulai PHK. Oke, yang kelima, memberantas KKN yang merugikan industri dalam negeri dan mengancam lapangan kerja. Menghentikan segala bentuk KKN dalam pemberian izin impor dan kuota impor. Ini yang sering dipermainkan. Anda tahu, izin-izin itulah yang kemudian terjadi suap-menyuap yang sangat besar. Ada refinasi gula, kemudian ada tekstil, ada komponen-komponen dari Cina yang masuk tanpa bea cukai. Ini semua muaranya di bea cukai, makanya bea cukai bubarkan aja. Kemudian penentuan fasilitas fiskal, tax holiday, tax allowance, insentif biaya masuk, pemberian kos sumber daya alam dan proyek-proyek besar negara, tender barang dan jasa pemerintah di BUMN, ini banyak dikorupsi. Menjamin kebijakan industri dan perdagangan luar negeri berpihak pada industri manufaktur nasional, industri berbasis agro, maritim dan sumber daya lokal, UMKM dan koperasi,
serta kebenaran kerja jutaan buruh di berbagai sektor, mengakhiri praktek perselingkuhan antara oknum pejabat, importir besar, dan pengusaha tertentu yang selama ini mendapatkan keuntungan melalui kebijakan impor yang merugikan produsen dalam negeri. Saya ulang ya, mengakhiri praktek perselingkuhan antara oknum pejabat, importir besar, dan pengusaha tertentu. 6. Menata ulang kebijakan impor dan perdagangan luar negeri agar pro industri nasional dan pro buruh. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan impor, khususnya komoditas yang langsung bersaing dengan produk pangan, hasil perikanan, dan produk industri dalam negeri. Menutup celah-celah hukum dan praktek lapangan yang memungkinkan terjadinya impor ilegal, dumping, permainan klasifikasi barang dan nilai pabean yang semuanya merugikan isu lokal dan mengancam keberlangsungan kerja buruh, menjadikan pelindungan industri dalam negeri dan penyelamat tenaga kerja sebagai indikator utama dalam setiap kebijakan impor. Jadi impor ini menentukan PHK banyak atau tidak, maka harus kita berantas. Siap? Siap gak? Ini demo apa rekreasi? Kita duduk. Baik, nggak apa-apa lah. Kalau capek terusin aja. Tujuh, menghentikan kebocoran APBN dan APBD dan memastikan anggaran pro rakyat, pro industri nasional, menjamin transparansi penuh dan kemudahan akses terhadap data anggaran, proyek, dan pengadaan baik di pusat maupun daerah, menghentikan praktek markup, fee gelap, dan pengaturan proyek antara oknum pejabat dan pengusaha yang merugikan keuangan negara, menyalurkan anggaran secara nyata untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan jaminan sosial, dukungan bagi industri nasional dan UMKM, bukan untuk perkaya segelintir kelompok melalui skema KKN. Jadi selama ini kawan-kawan, APBN, APBD itu menjadi bacakan korupsi. Buruh kagak kebagian, tahu nggak? Nggak tahu kan? Baru tahu sekarang kan? Harusnya APBN itu kalau perlu membantu industri supaya gajinya naik. Kalau tidak ada korupsi di bangsa ini, Pak, menurut Mahfud MD, tambang dan semuanya itu satu orang bisa dapat 20 juta rupiah. 20 atau 25? 25 ya? Wah, gua korupsi 5 juta kalau gitu. Ya, satu orang loh ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, 4 orang sekeluarga harusnya sebulan dapat 100 juta. Sekarang dapat berapa sekarang? Yang jelas sekarang utangnya di atas 100 juta, bukan gajinya yang 100 juta. Bener nggak? Kemarin ada yang bunuh diri gara-gara itu. Ini banyak yang kena judol nggak? Judol. Hati-hati ya. Udah gaji pas-pasan, kena judol lagi. Sholat kagak, stroke, mati, masuk neraka. Sial apa tuh hidup? Makanya kita berantas korupsi ya. Siap? Dari APBN kita paksa untuk membantu PHK, membantu pesangon, membantu gaji buruh supaya naik, betul nggak? Daripada dikorupsi oleh bajingan-bajingan bangsat-bangsat itu, komprador. Siapa berjuang? Jadi jangan berpikiran bahwa upah ini tidak ada hubungannya dengan korupsi. Hubungannya sangat erat. Ente dibohongin oleh negara, oleh pejabat negara yang korup itu. Makanya Prabowo punya niat bagus, kita bantu ya. Pokoknya korupsi diberantas lah, kita habisin. Siap nggak? Kapan-kapan kalau kita demo turun 5 juta ya, siap? Tutup pabrik, siap? Semua bilang sama pengusaha, ini bantu ente supaya dapat APBN gitu. Jadi nanti
Kalau demo lagi, perusahaan suruh bekelin ente semua. Ya. Karena membantu dia. Oke, yang ke-9, membangun sistem pencegahan dan budaya anti korupsi di dunia kerja dan seluruh sektor. Jadi Presiden harus menginstruksikan kementerian lembaga terkait bekerja sama dengan KPK, Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun pendidikan anti korupsi, menjadikan integritas, transparan dan akuntabilitas sebagai indikator utama dalam penilaian kinerja pejabat publik, mendorong pembentukan penguatan kanal pelaporan internal dan eksternal yang aman, mudah dan responsif terhadap dugaan korupsi, menjamin keterlibatan buruh dan rakyat dalam pengawasan kebijakan korupsi. Jadi kita minta, kita bisa mengawasi korupsi. Siap nggak? Membuka ruang partisipasi yang nyata bagi serikat buruh, organisasi masyarakat, sipil, akademisi, dan media dalam merumuskan dan mengawasi kebijakan terkait pemberantasan korupsi, perlindungan industri dalam negeri, ketenagakerjaan, kebijakan fiskal, dan perdagangan. Menjadikan laporan dan temuan dari organisasi buruh dan rakyat sebagai bahan penting dalam evaluasi pejabat, kementerian atau lembaga termasuk di sektor bea cukai, pajak, dan ketenagakerjaan. Oke, gitu ya. Jadi ini kita akan sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Ya, kita mengawal. Siap mengawal? Tadi ada yang cerita Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ketika mau dilantik, ya, ketika dia mau dilantik, sebelum dilantik dia memakamkan khalifah sebelumnya, namanya Sulaiman, Khalifah Sulaiman. Ya, waktu dimakamkan kebetulan waktu itu sudah malam. Pada saat pemakaman, Umar bin Abdul Aziz membuat 3 keputusan. Apa itu? 1, memecat gubernur di Afrika. Ya, memecat gubernur di Afrika karena dia korupsinya gede-gedean, rakyat susah. Yang kedua, memecat pegawai pajak di Mesir. Kelakuannya sama, menyusahkan rakyat, membajekin yang gak beres, kira-kira begitu. Yang ketiga, menarik pasukan dari Konstantinopel, ya, pengepungan waktu itu. Oke, yang 2 yang penting. Waktu itu ada yang nanya, wahai Amirul Mukminin, kan ada masih besok, kenapa kok Anda kayaknya ingin segera berkuasa? Ya, malam-malam udah keluarin SK, keputusan. Ya, apa jawaban dia? Dia bilang begini, kalau saya menunda sedetik pun memecat itu gubernur dan pegawai pajak korupsi itu, koruptor, maka dosa saya mulai dihitung oleh malaikat. Ya, catat itu. Sedetik pun saya terlambat memecat bangsat 2 orang itu, maka saya berdosa. Itu kata Umar bin Abdul Aziz. Paham maknanya? Maka saya meminta kepada Presiden Prabowo, ya, secara resmi di dalam demo kita meminta agar Pak Prabowo meniru Umar bin Abdul Aziz dalam rangka pemberantasan korupsi. Betul? Kalau perlu setelah mendengar omongan saya, mudah-mudahan ngomong dia denger, ya kan? Kalau nggak denger kita paksa denger. Siapa yang bisa maksain? Ya, mudah-mudahan Allah mentakdirkan Prabowo mendengarkan omongan saya. Ya, supaya saya dapat pahala gede ini. Dari Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo sedetik saja telat memecat bangsat-bangsat
jelas-jelas korupsi, telat sedetik saja dosa Anda mulai argonya keluar terus-menerus. Ya, paham ya? Karena orang-orang itu dibiarkan sedetik saja, dia akan mikir otaknya gimana caranya gua ngerampok duit negara. Benar? Makanya saya minta kepada Pak Prabowo segera bersihkan aparat penegak hukum dengan pemberantasan korupsi, mulai dari kepolisian, mulai KPK, mulai jaksa, mulai lawyer, mulai hakim, semua beresin. Kalau Anda sedetik saja tidak membereskan itu, terlambat sedetik, dosa Anda mulai jalan. Ya, mudah-mudahan Prabowo dengerin saya. Kalau itu berjalan, mudah-mudahan saya dapat pahala paling gede. Ya, Anda dapat pahala juga, ya kan? Gede juga, jangan khawatir. Allah tidak medit, ya nggak? Allah maha luas, maka pahalanya ya anggap samalah, ya kan? Ya, begitu. Jadi sekali lagi kita minta Prabowo untuk segera memecat bangsat-bangsat koruptor di negeri ini supaya rakyat sejahtera, buruh gajinya gede, bisa beli mobil, bisa beli rumah, tidak ngutang lagi, hutangnya lunas, betul, bisa naik haji, bisa umroh, bisa bayar pajak. Ini bener ini, ya. Mudah-mudahan itu segera terwujud. Kalau korupsi kita habisin, begitu, ya. Kalau gajinya gede, tong kawin deui nya, ibu-ibu marah ya. Oke ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Prabowo mendengarkan omongan kita, demo kita. Kemudian besok surat ini kita akan sampaikan. Sekarang kita sampaikan saja melalui KPK. Besok kita langsung berikan kepada Presiden. Begitu. Kalau kita demo kali ini tidak ada tanggapan yang serius, maka kita akan lakukan demo yang lebih besar dari ini. Siapa yang di KPK aja? Berikutnya, yang berhubungan dengan kita tadi tentang upah, tentang status kerja, sekarang tentang kesehatan. Kita pakai BPJS, betul? Tapi kadang-kadang BPJS itu obatnya habis, betul? Fasilitas jelek, betul? Pas giliran dirawat belum sembuh suruh pulang, betul? Goblok enggak? Kita kawan kita di rumah sakit belum sembuh udah suruh pulang, nanti daftar lagi. Ini gara-gara korupsi, kawan-kawan. Itu kesalahan kita, keluarga kita, maka banyak keluarga kita mati sia-sia, gak maksimal. Jangankan dibunuh di aparat kepolisian saja, gara-gara BPJS bisa mati sia-sia karena nggak dilayani dengan sebagai yang mestinya. Terakhir, tentang pensiun, benarkah jaminan pensiun untuk kita? Benarkah? Percaya kawan-kawan ada jaminan pensiun? Ya. Oh diem baik. Kita butuh jaminan pensiun untuk hari tua kita. Tapi bagaimana contohnya Asabri? Contohnya Jiwasraya. Asabri punya Pak Polisi. Pak Polisi, berapa dikorupsi Asabri? Berapa Pak? Uang Bapak dikorupsi di Asabri berapa? 22 triliun lebih. Percaya Bapak, masih percaya? Anggota Asabri 22 triliun, Jiwasraya 16 triliun lebih. Masih percaya Bapak sama Asabri? Goblok enggak itu? Kesalahan Pak Sulit dimakan begitu saja. Maka saya minta kepolisian mendukung aksi anti korupsi ini. Karena punya anggota pensiunnya dimakan, diembat. Oleh karena itu kita bersama-sama kita ultimatum, kalau nggak bisa menangani masalah mega proyek anti koruptor, tambang-tambang, sawit, wus dan sebagainya, kawan-kawan,
Indonesia aja teliti. Tambang kita kalau dikumpulkan dari Sabang sampai Merauke, nilai tambangnya itu 35% lebih besar dari Timur Tengah. Tapi kita ambil dari salah satu negara Timur Tengah yang kecil saja, setara dengan Singapura, yaitu Qatar. Sumber kehidupannya cuma minyak. Nah kita segala ada, emas ada, uranium ada, nikel ada, gas ada, kaca ada, semua ada. Kenapa miskin? Coba ilustrasinya. Kalau bayi di Qatar sana nangis itu nangis bahagia. Begitu lahir, wah gua dapat jaminan rumah, gua dapat kuliah gratis sampai S3, gua dapat jaminan pendidikan sampai S3 tadi, dapat pekerjaan, dapat kesejahteraan. Nah bayi Indonesia, bayi kita nangis, cengar, baru lahir sudah dapat 50 juta bayar hutang. Bayangin bedanya bayi Qatar sama bayi Indonesia. Padahal Indonesia segala tambang ada, 35% lebih besar dari Timur Tengah. Goblok enggak ini? Di Timur Tengah itu hanya padang pasir, gunung batu, hanya minyak. Kenapa bisa sejahtera di Qatar? Kita pohon-pohon ada, bukan lautan tapi kolam susu, kata Kus Plus. Tapi waktunya kita hidup susah. Siapa lawan? Ini gara-gara korupsi. Contoh pesanan undang cipta kerja itu korupsi. Bayangin satu undang-undang itu minimal 5 ayat. Melanggar hukum, rekayasa, kita kalah, bikin PP, bikin perpu. Goblok nggak? Wah pusing lah kalau itu udah. Pokoknya ngelawan. Korupsi sudah merambah ke seluruh sendi-sendi kehidupan. Dari pusat tingkat nasional sampai tingkat RT RW harus diberantas. Siap? Siap? Semangat kawan-kawan. Saya pengen yel-yel, buruh bersatu tidak bisa dibubarkan, tidak bisa dikalahkan. Siap? Yang keempat ya, buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Buruh bersatu lawan KPK. Itu ya. Siap? Buruh bersatu. Buruh bersatu. Buruh bersatu. Lebih keras, lebih menggema. Buruh bersatu. Buruh bersatu. Terakhir, buruh bersatu, bubarkan KPK yang keras. Buruh bersatu. Kalau nggak becus bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Sidarta yang luar biasa menggebu-gebu terkait dengan segala pelanggaran di KPK. Iya. Baik, terima kasih. Sudah hadir juga elit politik di sini. Ada Pak Saididu ya. Nanti kita persilahkan. Sebelum Bang Saididu, kita persilahkan naik ke atas mobil komando. Akan disampaikan dulu dari pekerja online ya, transportasi. Silakan dari ojol, Bang Kevin. Waktu dan tempat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis bahasa ini. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup ojol! Hidup ojol! Hidup ojol! Hidup ojol yang melawan! Hidup buruh yang melawan! Hidup rakyat yang melawan! Masih percaya KPK? Masih percaya KPK? Masih percaya KPK? Saya juga. Tapi demi apa yang menjadi aspirasi teman-teman, hari ini saya punya harapan kepada KPK untuk segera melakukan investigasi terhadap apa yang terjadi pada masyarakat pengemudi online Indonesia, di mana hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara sampai saat ini tidak pernah bisa terrealisasi, selain karena ekosistem bisnis aplikator yang sangat manipulatif, tapi juga karena kebiadaban para pejabat
menyampaikan kepada seluruh kawan-kawan bahwa hak-hak kita untuk hidup layak, untuk mendapatkan pekerjaan layak, untuk mendapatkan penghasilan layak, bukan hanya karena ulah para pengusaha-pengusaha bangsat, tapi juga karena ulah para pejabat biadab. Mereka memanipulasi, mereka membiarkan segala macam praktek-praktek kekotoran yang ada di Republik ini. Mulai dari WOS, belum hilang berita tentang WOS, muncul masalah bandara, kemudian muncul lagi masalah bencana yang disebabkan oleh ketololan para biadab kita yang dengan sengaja memberikan hak-hak izin pembalakan di atas lautan Indonesia. Bangsat! 800 jiwa melayang karena kebodohan para menteri-menteri terkait yang menangani masalah hutan. Mau menyalahkan rakyat, mau menyalahkan bencana, kurang ajar. Saya sampaikan sekali lagi, kami masyarakat pengemudi orang Indonesia hampir 10 tahun terus-menerus dilakukan pembiaran, sehingga hak-hak kami untuk mendapatkan pekerjaan layak, untuk mendapatkan penghasilan layak, untuk mendapatkan jaminan sosial terus-menerus dimanipulasi, terus-menerus dihalangi oleh siapa? Oleh para pejabat bangsat. Saya katakan sekali lagi, jangan pernah main-main. Masyarakat pengemudi orang Indonesia juga punya hak yang sama dengan elemen masyarakat lainnya untuk hidup layak di Republik yang kita cintai ini. Sepakat? Ojol mana suaranya, ojol? Ojol mana suaranya? Siap melawan? Siap melawan? Siap melawan? Saya minta, kami datang ke KPK kali ini bukan hanya untuk cuap-cuap. Kami ingin meminta KPK untuk melakukan investigasi atas terjadinya perubahan KP 667 tahun 2022 menjadi KP 1001 tahun 2022, di mana potongan yang awalnya 15% berubah menjadi 15+5%. Saya menduga ada sesuatu yang tidak wajar di situ. 5% bukan uang sedikit, saudara-saudara. Mereka rampas hak kita 5% setiap hari, setiap transaksi. Dan tidak pernah ada laporan sebagaimana diamankan di KP tersebut. Para pengusaha-pengusaha tersebut tidak pernah memberikan laporan kepada kementerian terkait, dan kementerian terkait tidak pernah melakukan pengawasan sebagaimana yang diamankan oleh KP yang mereka buat sendiri. Kurang ajar. Jangan pernah kita diam ketika hak kita dizalimi. Lawan, lawan, dan lawan. Sepakat? Kita hidup di negeri yang sama, kita makan dari tanah yang sama, kita minum dari air yang sama. Kalau mereka bisa sejahtera, kenapa kita dihalangi untuk sejahtera? Jangan pernah coba-coba menghalangi hak masyarakat untuk hidup sejahtera. Ini perintah konstitusi, ini cita-cita para founding father negara kita yang menginginkan terwujudnya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Apakah sudah adil, makmur, dan sejahtera? Apakah sudah adil? Sudah makmur? Sudah sejahtera? Mau sampai kapan hak-hak kita terus dihalangi, terus dimanipulasi, terus dibatalkan oleh perilaku-perilaku para pejabat-pejabat kita yang memang kagak punya otak? Ya, berhubung setelah ini ada tokoh nasional, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak, ojol!